Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saat ini saya membuat sebuah produk ini berupa asap cair plus ya. Jadi isinya bukan cuma asap cair saja, tapi ada tambahan beberapa material lain seperti kalium, sedikit fosfor, kemudian kalsium, magnesium dan lain-lain ya. Ini sengaja saya tambahkan agar hasilnya bagus, bukan cuma sebagai pestisida nabati, tapi juga memberikan nutrisi pada tanaman tersebut. Nah, ini untuk manfaat dari asap cair ini yang sudah saya kemas ini. Kebetulan nggak saya kasih label, memang sengaja. Asap cair tradisional ya, buatan saya, asap cair plus. Nah, ini perlu Anda ketahui, asap cair ini mengandung larutan senyawa fenol organik ya. Untuk diketahui ya, larutan senyawa organik fenol ini adalah bahan dasar yang dipergunakan untuk membuat sabun karbol ya. Jadi Anda bisa memperkirakan bahwa sabun karbol itu seringkali dipakai untuk pembersih di rumah sakit dan seterusnya. Bahkan di beberapa bagian dari medis itu digunakan untuk membersihkan luka ya, atau membersihkan mikrobakteri atau patogen yang berbahaya buat proses operasi dan seterusnya. Di samping asap cair ini mengandung fenol ya, larutan fenol, larutan organik fenol yang relatif tinggi. Ini juga mengandung atau bagian lain yang tidak berupa fenol, itu adalah larutan karbonil ya. Jadi dia mengandung karbon yang terlarut dalam larutan asap cair atau cuka kayu, atau istilah lain dalam bahasa Inggris adalah liquid smoke jadi atau asap cair ya. Nah, ini dengan adanya larutan fenol tersebut, maka dia akan bisa membasmi hama ya. Seperti halnya karbol itu ya, itu daun-daun begini ini akan bersih karena apa? Patogen-patogen yang berupa mikrobakteri atau bakteri yang jahat atau jamur-jamur yang halus yang ada di batang itu nanti akan mati karena efek penggunaan asap cair. Nah, ini seperti ini, batangnya mulus banget ya, daunnya juga mulus bagus. Ini sampai di atas seperti ini. Nah, sekarang kita lihat alat yang digunakan untuk membuat asap cair ini. Kebetulan ini saatnya mengisi ulang bahan ya, bahan dari pembakaran asap cair ini, atau biasanya disebut dengan pyrolyzer ya. Ini pyrolyzer saya atau reaktor asap cair ya. Ini alat pembakarnya berupa drum ini ya. Kemudian saya berikan filter ini, nanti kita kupas lebih dalam. Kemudian ini stum atau saluran pembuangan yang saya arahkan ke atas ya, sengaja diarahkan ke atas supaya apa? Supaya tidak mengganggu asapnya ya. Di atas seperti ini. Kemudian pengeluarannya di sini. Nah, ini kemudian di sini ini. Nah, ini dia tetesan-tetesannya. Bahan yang dibakar itu kayu, daun-daun kering seperti ini. Kemudian ada juga
rumput yang daunnya tipis ya, yang masih fresh begini. Ini kita bersihkan, jangan sampai ada plastiknya seperti ini, kita buang. Nah, kalau yang daunnya tebal jangan kita gunakan langsung dalam keadaan fresh, supaya tidak membuat mati saat proses pembakaran. Nah, ini sudah saya bongkar karena waktunya menambah materi ya. Coba kita lihat seperti ini dalamnya ya. Ini knalpotnya ya. Knalpot atau filter. Kemudian bahannya kita masukkan dulu. Yang kering dulu ya, yang berupa kayu kering kita masukkan dulu. Lanjut dengan yang lain. Nah, setelah kita isi penuh seperti ini, kita tunggu sampai proses pembakaran terjadi. Ini nanti secara visual akan kelihatan asapnya yang cukup banyak ya. Baru kita lakukan penutupan. Nah, ini tutupnya saya taruh di sini nih. Oke, kita tunggu dulu sampai terjadi proses pembakaran dengan bagus, supaya nanti bisa menghasilkan asap. Setelah seperti ini, jadi kita lihat bahwa adanya aktivitas terbakarnya bagian bawah tadi ya, karena barusan kan saya isi lagi, otomatis kena tekanan, juga ada penghalang dari rumput, daun dan kayu tadi, sehingga terjadi vakum udara, sehingga sebagian besar mati. Kemudian kita tunggu, sekarang sudah mulai on lagi apinya, jadi kita boleh memasang tutupnya karena sudah keluar asapnya. Oke, kita lakukan penutupan ya, kita buat serapat mungkin. Kebetulan saya membuat sendiri semua ya, tanpa ada bantuan dari tukang las. Setelah tutupnya kita pasang, filter kita pasang kembali ya. Ini filter seperti, anggap saja karburator ya. Kemudian saluran ini, saluran pembuangan atau saluran mengalirnya asap cair kita pasang juga. Ini semua serba darurat ini, tapi alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya. Ini saatnya kita pasang cerobong. Ini cerobongnya agak spesial ya, jadi ini terpaksa harus manual. Pengikatnya harus kita turunkan, kita naikkan dulu supaya bisa turun cerobongnya. Nah, sudah selesai ini, alhamdulillah. Setelah kita pasang dari pirolisis ini semua dan kita jalankan ya, ini tidak serta-merta langsung menghasilkan asap cair. Nanti sekitar 1 hingga 5 menit baru akan mulai menetes ya. Seperti ini. Belum menetes. Nah, setelah beberapa waktu ya, ini mulai terjadi pembakaran lagi dan lebih besar apinya ini. Kayaknya over, sehingga kapasitas asapnya tidak sesuai dengan saluran pembuangannya ini. Nah, itu atas kelihatan banget asapnya banyak. Ini perlu kita kecilkan saluran udara. Ini kebetulan
Saya taruh di sini saluran udaranya agak kecil sebetulnya, tapi ini sudah cukup dan menyesuaikan ya. Jadi ini kita lakukan penutupan dulu. Ini memang agak ribet ya proses pembuatan asap cair ini. Jadi kalau tidak skala produksi mending tidak usah, mending beli ke saya saja. Ini setelah beberapa menit asap sudah cukup banyak, ini sudah mulai menetes ya. Nah, ini. Kalau awal-awal begini setelah diisi materi biasanya cukup banyak ini asap cair yang akan dihasilkan. Nanti setelah mau selesai, mau minta diisi ulang baru mulai sedikit. Nah, ini setelah kita tutup saluran udaranya sudah mulai berkurang ya asapnya yang dari sini, tapi karena angin ini asap dari atas turun, tapi ya cuma sedikit lah. Ini nanti sampai dengan tidak keluar asapnya. Nah seperti ini, hampir tidak keluar asapnya ya. Ini artinya sudah sesuai antara ventilasi udara yang masuk dengan knalpotnya. Jadi knalpotnya ini ada kapasitasnya, kita harus mengatur. Inilah makanya disebut proses pirolisis ya. Jadi proses pirolisis itu terjadi di dalam drum ini ya. Ini panas ini sekarang, tapi ya nggak sampai bikin terbakar tangan ya. Di proses pirolisis adalah proses pembakaran tidak sempurna atau hanya berupa bara ya. Ini terjadi ada dua hal, yaitu satu, proses pembakaran dengan tanpa bantuan oksigen. Yang kedua adalah dengan bantuan oksigen yang terbatas seperti saat ini yang saya lakukan ini. Saya tutup ya ini lubangnya, tapi masih ada celah walaupun cuma sedikit. Ini agar tidak terjadi pembakaran sempurna. Nah, setelah terbakar secara pirolisis ya, terjadilah asap. Nah asapnya itu masuk ke knalpot. Nah, ini makanya saya sebut knalpot. Nanti Anda bisa mengecek ya pada knalpot mobil ya, knalpot mobil atau motor, yang biasanya di bagian bawah ada lubang kecil sekali sehingga mengeluarkan air ya. Konsep seperti itulah yang saya pakai, dan proses dari asap tersebut masuk ke dalam knalpot ini terjadilah kondensasi atau perubahan bentuk fisik dari gas ke bentuk cair ya. Kondensasinya itu terjadi karena proses fisika dan kimia. Terjadinya proses fisika karena dia bersentuhan dengan dinding dari knalpot ini dengan filter yang saya pasang khusus ya di sini. Juga bersentuhan dengan pipa. Ini proses fisikanya ya. Tapi dia terjadi proses kimia. Jadi memang proses ini perpaduan dari proses fisika dan kimia, sehingga terjadilah uap air yang terbawa ya dari bahan material yang dibakar itu pasti mengandung uap air, kemudian udara yang masuk juga pasti mengandung uap air. Nah itu setelah terjadi masuk ke dalam knalpot ini yang saya sebut knalpot ini, nanti akan terbentuk sebuah cairan ya, akhirnya mengumpul sedikit demi sedikit, akhirnya seperti ini. Nah ini terjadi tetesan. Nah, inilah yang disebut dengan asap cair dengan kandungan fenol dan karbonil serta beberapa bahan lain ya, yang tentu saja menyesuaikan dengan bahan yang kita bakar. Nah di situ letak kita sebagai pembuat asap cair. Jadi tidak serta-merta semua bahan bisa kita pakai, harus ada resepnya ya.
Ada rahasia dapurnya ini buat saya. Jadi nanti Anda tidak usah mau mikirkan ke sana, cukup membeli ke saya, murah lagi harganya. Setelah seperti ini kemudian saya tampung. Nah ini kebetulan tempat penampungan saya baru punya sebegini ini. Saya tampung paling tidak 12 jam baru saya kemas. Pada saat saya tampung saya tambahkan dengan jambe-jambe saya ini. Ini jambe-jambenya ya. Nanti insya Allah nanti jambe-jambenya ini juga full organik ya, jangan salah, ini full organik. Ada kandungan kalsium, kalium, kemudian magnesium dan seterusnya. Saya campurkan dan terjadi chemistry selama semalam biasanya, atau kalau enggak misalnya pagi saya mindahinnya asap cair ini ke sini, sore sudah saya ambil. Seperti yang terjadi kemarin itu, malam baru saya ambil. Itu sudah terjadi proses bersama jambe-jambe dan kemudian saya kemas. Nah seperti ini kemasannya. Ini sengaja saya belikan kemasan yang bagus ya. Ini harganya 5.700 kemasannya saja, 5.700 rupiah kemasannya saja. Jadi terpaksa saya menjualnya 25.000. Sementara bagi rekan-rekan yang mau datang ke tempat saya ini cukup 20.000 saja. Ini kemasan botol bekas ini. Tidak apa-apa, yang penting kan isinya. Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat buat tanamannya. Kalau untuk pencegahan penggunaan 100 ml per tangki ya, atau 16 liter ini sudah saya hitung ya, 100 ml bisa ditingkatkan hingga 200 ml tergantung cuaca. Kalau semakin dingin dan hujan bisa ditingkatkan, kalau cuacanya panas ya 100 ml itu saja, jangan dilebihin ya. Kemudian untuk pengobatan bisa 200 hingga 300 ml tergantung pohon dan cuaca. Kalau cuacanya panas cukup 200 ml saja, jangan lebih dari itu ya. Lakukan pengobatan di sore hari atau pagi hari saat sinar matahari belum menyengat. Jadi pada saat sinar matahari mulai menyengat, daun dan batang sudah kering. Nah ini penggunaannya Anda gunakan bisa seluruh bagian permukaan daun, kemudian buah, kemudian batang dan pangkal batang ya. Jadi untuk menjaga agar tidak tumbuh jamur dan patogen yang membahayakan. Kadang-kadang yang kita anggap berbahaya itu cuma belalang, kemudian ulat yang nampak besar-besar saja, padahal sebetulnya mikroorganisme yang mengganggu atau patogen-patogen yang mengganggu itu seperti jamur, mikrobakteri, atau kotoran hewan, kotoran dari kutu dan sebagainya, itu dia akan menyebarkan virus, ditumbuhi bakteri yang merusak jaringan kulit batang, kulit daun dan seterusnya. Itulah ini manfaatnya itu di situ. Jadi kadang kita nggak sampai terpikir sampai di sana, padahal kita sudah obati, kutunya hilang, tapi kenapa pohonnya nggak bisa sehat? Nah itulah saatnya kita gunakan ini, apalagi kayak kutu kecil-kecil itu ya, kemudian trip dan sebagainya, itu pakai ini saja sudah mampu mengatasi. Nah bagusnya kita gunakan secara terus-menerus. Aturan pakai yang baku ya, ini 5-7 hari satu kali. Akan tetapi bila kondisinya sering hujan bisa dilakukan 3 hari sekali. Misalnya tiap hari hujan gitu ya, lakukan 3 hari sekali enggak apa-apa. Itu malah bisa menjaga dengan baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau Anda orang yang sibuk, lebih bagus fokus di pertaniannya, beli saja ke tempat saya. Oke? Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.